Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 10 Juni 2021. Ikatan Kesatuan, Kolose 3 ayat 12-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam perayaan ulang tahun saya pada tahun ini, saya menerima satu ikatan krans bunga yang terdiri dari banyak bunga yang berwarna-warni yang begitu indah dan cantik. Krans bunga itu mengingatkan saya tentang gambaran kesatuan dalam tubuh Kristus yang terdiri dari banyak perbedaan. Setiap keragaman itu membawa kekayaan dan keindahan di dalam tubuh Kristus. Rasul Paulus memanggil orang-orang percaya di jemaat Kolose sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Allah, mereka dipanggil untuk menampilkan keindahan moral, kebenaran Kristus yang hidup di dalam hidup mereka. Mereka bukan lagi manusia yang lama, tetapi manusia yang baru di dalam Kristus. Sebagai manusia yang baru, orang-orang percaya yang telah dikasihi dan diampuni sejatinya memiliki kasih yang mempersatukan. Ada 6 aspek kasih yang dipaparkan oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini. Pertama, mengenakan rasa belas kasihan. Artinya mempunyai perasaan yang hangat dan simpati, yang lembut kepada saudara seiman. Kedua, murah hati. Artinya mudah untuk mengampuni, mengasihi, memberi diri untuk menolong saudara seiman. Ketiga, rendah hati. Artinya secara aktif mendengarkan, berbagi dan berempati kepada saudara seiman sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Keempat, lemah lembut. Artinya baik hati, tidak tinggi hati, tidak sombong dan tidak minder terhadap saudara seiman. Kelima, sabar. Artinya hati yang tenang dalam menghadapi cobaan. Lawan kata dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ada kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit, termasuk dalam komunitas jemaat. Keenam, mampu mengampuni. Artinya menyaksikan hidup yang sudah diampuni oleh Kristus sehingga mudah untuk mengampuni orang lain termasuk saudara seiman. Keenam aspek tersebut akan menolong dalam menjaga ikatan kesatuan anggota tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat. Kita perlu mengembangkan sikap hati yang menjaga ikatan kesatuan anggota tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat, dimulai dari dalam diri kita yang perlu bertekun untuk mengembangkan keenam aspek penting dari kasih. Dengan demikian, mudah bagi kita untuk menghargai setiap perbedaan, baik perbedaan karunia, perbedaan jabatan pelayanan, perbedaan bentuk pelayanan, bahkan perbedaan karakter. Kita akan siap melengkapi dan dilengkapi oleh saudara seiman kita. Yang mengikat kesatuan kita sehingga tidak tercerai-berai adalah kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.